Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita belajar surah Al-Lahab. Nah, di dalam surah Al-Lahab ini kita nanti akan membaca cara membaca dengan tajwid yang benar. Kemudian kita juga akan belajar kandungan atau penjelasan ayat dari surah Al-Lahab ini. Langsung saja kita baca surah Al-Lahab ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. Di sini ada qalqalah kubro atau akbar ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab ya. Nah, di sini kenapa panjang? Karena ada mad asli bertemu dengan alif atau hamzah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ini ha besar, ini ha kecil ya. Jelas bedanya. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. Nun mati bertemu dengan mim dengung. Ha besar dan ha kecil juga seperti itu ya, berbeda. Kemudian tanwin domatain bertemu dengan mim juga berdenguman. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, teman-teman semuanya, apa sih asbabun nuzul dari surah Al-Lahab ini? Tadi kita sudah belajar cara membacanya. Sekarang kita apa sih asbabun nuzulnya? Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa, kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy lalu menyeru mereka. Bagaimana pendapat kalian jika aku sampaikan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang di pagi hari atau petang hari? Apakah kalian percaya? Kata Rasulullah. Mereka menjawab, kami percaya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang keras. Tiba-tiba nih Abu Lahab menyela. Tabballaka alihaza. Celakalah kamu. Karena inikah engkau mengumpulkan kami? Jadi sebenarnya di sini Rasulullah itu pribadi yang sangat baik, yang sangat dipercaya kaum Quraisy. Ya. Hanya saja ada Abu Lahab yang suka menyela pembicaraan dari Nabi. Pada saat itu memang Nabi itu sangat dipercaya kata-katanya ya, karena mereka menganggap dan Rasulullah itu terbukti orang yang amanah ya. Kemudian sangat terpercaya gitu ya. Kemudian karena perkataan Abu Lahab tadi, maka Allah pun menurunkan surah Al-Lahab yang merupakan bantahan dari fitnah Abu Lahab tersebut. Nah, kita langsung masuk ya pada penjelasan ayat. Surah Al-Lahab adalah surah ke-111 dalam Al-Quran. Berikut ini terjemahan asbabun nuzul dan tafsir surah Al-Lahab. Tadi sudah kita
baca sedikit terjemahannya ya. Nanti akan kita baca lagi sekaligus kita jelaskan ayatnya. Surah ini terdiri dari 5 ayat yang merupakan kelompok surah Makkiyah. Dinamakan surah Al-Lahab karena surah ini membicarakan Abu Lahab yang suka menyakiti Rasulullah dan balasan baginya berupa neraka yang apinya bergejolak. Jadi Al-Lahab itu artinya api yang bergejolak ya. Kata Al-Lahab yang merupakan azab bagi Abu Lahab disebutkan di ayat ketiga. Ya, disebut juga surah Al-Masad, diambil dari ayat yang terakhir pada surah Al-Lahab ini. Ketika mensifati istri Abu Lahab juga dinamakan surah Tabbat karena firman Allah ini diawali dengan kata tersebut. Nah, jadi surah Al-Lahab ini memiliki 3 nama ya, Al-Lahab, Al-Masad, dan Tabbat gitu ya. Jadi surah Al-Lahab ini memiliki 3 nama. Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Azza bin Abdul Muttalib sebenarnya masih paman Rasulullah. Namun orang yang memiliki nama kunyah Abu Utaibah itu adalah orang yang paling sengit menyakiti Rasulullah. Na'udzubillah. Orang yang memiliki julukan atau misalnya di sana disebut laqab Abu Lahab karena wajahnya mengkilap. Karena wajahnya mengkilap ini sering mengikuti Rasulullah dari belakang lalu mendustakan beliau. Ia mempengaruhi orang-orang untuk menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan suatu ketika Rasulullah sedang mendakwahi orang-orang untuk masuk Islam, dari belakang ada laki-laki berwajah cerah, bermata juling dan rambutnya berkepang, yang tidak lain adalah Abu Lahab. Dia mengatakan, sesungguhnya dia adalah pemeluk agama baru, lagi pendusta. Surah Al-Lahab ini merupakan ancaman balasan dari Allah untuk Abu Lahab dan istrinya yang juga tak kalah sengit menyakiti Rasulullah. Na'udzubillah ya, Abu Lahab dan istrinya kompaan ini untuk menyakiti Rasulullah, bahwa kelak Abu Lahab akan masuk neraka dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, surah Al-Lahab ayat pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, kebinasaan Abu Lahab di dunia ini bisa disaksikan orang-orang yang melihat kematiannya. Serem ya kematian Abu Lahab ini, karena masa hidupnya selalu menyakiti Rasulullah. Apa yang terjadi kepadanya? Setelah perang Badar, Abu Lahab ditimpa penyakit lepra hingga akhirnya meninggal. Teman-temannya tidak ada yang mau menguburkannya. Bayangkan coba, teman-temannya aja nggak ada yang mau menguburkannya karena takut kalau menyentuhnya akan tertular. Hingga 3 hari jasadnya dibiarkan. Jadi sudah meninggal nih, 3 hari dibiarkan. Akhirnya mereka menggali lubang di bawah tempat tidurnya dan ia dijatuhkan ke lubang itu sebagai kuburnya. Nggak ada yang mau megangnya, mengangkatnya. Digali lubang kemudian dijatuhkan. Na'udzubillah ya. Kemudian ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, di sini diceritakan Abu Lahab begitu membanggakan harta dan anak-anaknya. Ia pernah mengatakan, jika apa yang dikatakan oleh keponakanku itu benar, maksudnya Rasulullah, maka sesungguhnya aku di hari kiamat kelak akan menebus diriku dari azab dengan harta dan anak-anakku. Apa yang dikatakan Abu Lahab hanyalah angan-angannya saja. Harta dan anak-anak serta apa yang ia usahakan setelah turunnya ayat ini sama sekali tidak bermanfaat baginya. Artinya sama sekali tidak akan bisa menyelamatkannya dari kebinasaan. Kemudian pada ayat ketiga, sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ayat ini menjelaskan kebinasaan yang akan dialami Abu Lahab di akhirat kelak, bahwa ia akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menurut Ibnu Katsir menyala dengan kehebatan yang sangat untuk membakar. Serem ya. Kemudian ayat 4, wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar. Nah, istri Abu Lahab itu siapa namanya? Namanya Ummu Jamil. Nama aslinya Arwah binti Harb bin Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan seperti suaminya Ummu Jamil, juga sangat sengit menyakiti Rasulullah.
Ia disebut Al-Quran sebagai hammalatul hatab, yang artinya adalah pembawa kayu bakar. Ia pernah meletakkan ranting-ranting berduri coba di jalan yang dilalui Rasulullah. Nah, kalimat hammalatul hatab, pembawa isu atau membawa gosip, fitnah gitu ya. Jadi Ummu Jamil ini suka sekali mengejek Rasulullah sebagai orang fakir. Ia disebut Al-Quran sebagai hammalatul hatab, yang artinya adalah pembawa kayu bakar. Nah, teman-teman semuanya, surah Al-Lahab ayat 5, fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Ayat ini menggambarkan betapa hinanya dia. Bagian tubuh yang seharusnya indah malah justru terjerat dengan tali yang terbuat dari sabut. Ibnu Jarir menuturkan istri Abu Lahab memiliki sebuah kalung mewah yang sangat mahal. Ia mengatakan, sungguhnya aku akan menjual kalung ini untuk biaya atau musuhi Nabi Muhammad. Jadi dia menjual kalungnya untuk biaya membuli Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad. Maka Allah menghukumnya dengan mengganti biaya kalung tadi dengan kalung yang terbuat dari tali, dan tali itu terbuat dari api neraka, kemudian dipakaikan di leher istri Abu Lahab. Nah, teman-teman semuanya, begitu ya, sangat mengerikan sekali orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Mari kita selalu membela, mencintai sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, selalu menyebarkan kebaikan-kebaikannya, dan tentunya kita selalu bersalawat kepadanya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.